Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Decit ban mobil mewah itu merobek keheningan malam di tengah hutan pinus. Hembusan angin malam yang dingin langsung menusuk kulit Fiona saat pintu mobil di sisi penumpang terbuka kasar. Ia masih belum sepenuhnya sadar apa yang terjadi sampai suara dingin suaminya menghantam telinganya seperti pecahan kaca. "Keluar," kata Adrian tanpa menoleh. Tatapannya lurus ke depan menembus kegelapan pekat yang melingkupi mereka. Jantung Fiona serasa berhenti berdetak sesaat. "Apa? Adrian, apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya bergetar hebat, nyaris tidak terdengar. Tangannya secara refleks memeluk perutnya yang sudah membuncit 8 bulan, sebuah gerakan naluriah seorang ibu yang berusaha melindungi anaknya dari bahaya yang tak terlihat. Adrian akhirnya menoleh. Sorot matanya yang biasanya hangat kini berubah menjadi dua bilah es yang tajam dan menusuk. Tidak ada lagi cinta di sana, hanya kejengkelan dan kebencian yang tak terselubung. "Kau tuli?" aku bilang. "Keluar. Aku sudah muak denganmu. Kau dan bayi dalam perutmu itu adalah beban terbesar dalam hidupku. Aku akan memulai liburanku yang sebenarnya tanpamu. Di sini. Sekarang." Setiap kata yang keluar dari mulut Adrian, bagaikan cambuk yang melukai jiwa Fiona. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, membuat bayangan suaminya menjadi kabur. Ini tidak mungkin nyata. Adrian yang ia kenal, pria yang menikahinya setahun lalu dengan janji-janji manis, tidak mungkin melakukan hal sekeji ini. Pasti ini hanya mimpi buruk. Ia mencoba mencari sisa-sisa kebaikan di wajah suaminya, setitik belas kasihan, namun yang ia temukan hanyalah kekosongan yang mengerikan. "Adrian, tolong jangan begini," Fiona memohon, suaranya kini pecah menjadi isak tangis. "Aku sedang hamil besar. Anakmu ada di sini," ucapnya sambil mengelus perutnya, berharap bisa menyentuh sisi kemanusiaan Adrian yang mungkin masih tersisa. Di luar gelap, ini di tengah hutan. "Apa salahku?" Adrian tertawa, sebuah tawa dingin yang membuat darah Fiona seakan membeku. "Salahmu? Salahmu adalah kau berpikir aku benar-benar mencintaimu. Aku menikahi kamu karena ayahmu, karena kekayaannya, karena koneksinya. Aku sudah mendapatkan semua yang aku mau. Perusahaanku sudah besar, namaku sudah dikenal. Aku tidak butuh lagi topeng keluarga bahagia dengan istri hamil yang merepotkan. Sekarang turun." Bentaknya dengan suara yang lebih keras, membuat Fiona tersentak kaget. Dengan kasar, Adrian melepas sabuk pengaman Fiona dan mendorong bahunya. Tubuh Fiona yang berat karena kehamilannya terhuyung keluar dari mobil, dan hampir jatuh tersungkur di atas tanah yang lembab dan dingin. Gaun hamil cantiknya yang ia kenakan untuk makan malam romantis, yang dijanjikan Adrian kini kotor terkena lumpur. Fiona berusaha bangkit, menatap mobil dengan nanar. Ia melihat Adrian bahkan tidak meliriknya. Pria itu dengan santai menutup pintu penumpang, menyalakan kembali mesin mobilnya, dan tanpa sepatah kata pun, melajukan mobil itu dengan kecepatan tinggi, menghilang di tikungan jalan, meninggalkan Fiona sendirian dalam kegelapan yang menelan. Suara deru mesin mobil semakin lama semakin menjauh, lalu hilang, digantikan oleh suara-suara hutan di malam hari. Suara jangkrik, desau angin yang meniup pucuk-pucuk pohon pinus, dan sesekali suara ranting patah di kejauhan. Semua suara itu seolah bersekongkol untuk meningkatkan rasa takutnya. Fiona sendirian. Benar-benar sendirian di tengah hutan, dengan kondisi hamil tua, tanpa ponsel, tanpa apapun. Rasa dingin mulai merayap, bukan hanya karena angin malam, tetapi juga karena rasa sakit pengkhianatan yang begitu dalam. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Ia memeluk perutnya semakin erat. "Maafkan ayahmu, nak," bisiknya di antara isak tangis. "Ibu tidak tahu kenapa dia jadi seperti ini. Tapi kita harus kuat. Kita harus bertahan." Ketakutan terbesar mulai menyergapnya. Bagaimana jika ada binatang buas? Bagaimana jika ada orang jahat yang lewat? Jalanan ini sangat sepi, bahkan mungkin tidak ada mobil yang akan lewat sampai besok pagi. Tenaganya mulai terkuras, baik secara fisik maupun emosional. Ia mencoba berjalan beberapa langkah, berharap menemukan setitik cahaya atau pemukiman, namun kakinya terasa berat seperti timah. Setiap bayangan pohon tampak seperti monster yang siap menerkam. Setiap suara membuatnya terlonjak kaget. Ia merasa putus asa. Sangat putus asa. Haruskah ia menyerah di sini? Membiarkan malam dan dingin mengambil alih? Tapi kemudian ia merasakan sebuah tendangan lembut dari dalam perutnya. Anaknya seolah memberinya kekuatan, mengingatkannya bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Ia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk malaikat kecil yang akan segera lahir ke dunia. Dengan sisa-sisa tenaga, Fiona berjalan tertatih-tatih di pinggir jalan aspal yang retak. Ia tidak tahu harus berjalan ke arah mana. Setiap arah tampak sama gelap dan menakutkan. Matanya terus awas memandang sekeliling, sementara mulutnya tak henti-hentinya berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan. Setelah berjalan entah berapa lama, mungkin 15 menit yang terasa seperti selamanya, dari kejauhan ia melihat seberkas cahaya. Sepasang lampu mobil. Awalnya, secercah harapan muncul di hatinya. Mungkinkah itu Adrian? Mungkinkah suaminya menyesali perbuatannya dan kembali untuk menjemputnya? Hatinya yang naif masih berharap ada sedikit kebaikan yang tersisa dalam diri pria itu. Namun saat mobil itu semakin dekat, harapan itu bercampur dengan ketakutan yang lebih besar. Bagaimana jika itu bukan Adrian? Bagaimana jika orang di dalam mobil itu punya niat yang lebih jahat? Ia bersembunyi di balik sebatang pohon pinus besar, jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia merasa sesak napas. Ia menahan napas saat mobil itu melambat, seolah penumpangnya sedang mencari sesuatu. Dan kemudian, mobil itu berhenti tepat di tempat ia tadi diturunkan. Fiona memejamkan matanya, pasrah pada nasib apapun yang akan menimpanya. Pintu mobil itu terbuka. Suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat, berjalan di atas kerikil dan dedaunan kering. Fiona masih memejamkan matanya, terlalu takut untuk melihat. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. Langkah kaki itu berhenti tepat di hadapannya. Hening sejenak, hanya ada suara napas mereka berdua yang memburu. Fiona? Suara itu, suara yang begitu ia kenal. Suara yang selalu memberinya rasa aman sejak ia kecil. Perlahan, Fiona membuka matanya. Di hadapannya, berdiri sosok tegap ayahnya, Pak Wijoyo. Wajahnya yang biasanya teduh dan penuh senyum, kini mengeras seperti batu pualam. Sorot matanya tajam, memancarkan amarah yang begitu dingin dan dalam saat melihat kondisi putrinya yang mengenaskan. Bajunya kotor, wajahnya pucat dan basah oleh air mata, tubuhnya gemetar menahan dingin dan takut. Pertahanan Fiona runtuh seketika. Ayah, panggilnya dengan suara parau, lalu ia menghambur ke dalam pelukan ayahnya dan menangis sejadi-jadinya. Seluruh rasa takut, sakit hati, dan keputusasaan yang ia tahan sendirian selama beberapa waktu terakhir, kini tumpah ruah di dada bidang sang ayah. Pak Wijoyo memeluk putrinya dengan erat. Satu tangannya mengelus punggung Fiona dengan lembut, sementara tangan lainnya terkepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya membiarkan putrinya melepaskan semua bebannya. Namun dalam diamnya, sebuah sumpah telah terucap. Adrian akan membayar semua ini. Setiap tetes air mata putrinya akan dibayar dengan penderitaan seumur hidup. Setelah tangis Fiona sedikit mereda, Pak Wijoyo melepas jaket tebalnya dan menyelimutkannya ke bahu putrinya. "Ayo kita pulang, nak," ucapnya dengan suara yang dalam dan mantap. Ia menuntun Fiona masuk ke dalam mobil. Di dalam, suasana terasa hangat dan aman, sangat kontras dengan neraka yang baru saja Fiona alami. Selama perjalanan, Fiona menceritakan semua yang terjadi, semua kata-kata kejam yang diucapkan Adrian, pengkhianatannya, dan bagaimana ia ditinggalkan begitu saja. Pak Wijoyo hanya mendengarkan dalam diam. Tangannya tak pernah lepas menggenggam tangan Fiona, menyalurkan kekuatan. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, namun Fiona bisa merasakan amarah yang terpancar dari genggaman tangan ayahnya yang semakin mengerat setiap kali ia menceritakan kekejaman Adrian. Ketika cerita Fiona selesai, Pak Wijoyo hanya mengangguk pelan. Ia kemudian mengambil ponselnya dan hanya menekan satu nomor panggilan cepat. Panggilan itu langsung dijawab. "Selamat malam, Pak," terdengar suara seorang pria di seberang telepon. "Selamat malam, Bima," jawab Pak Wijoyo. Suaranya terdengar sangat tenang, namun ketenangan itu justru terasa mengerikan. "Aktifkan protokol batalion. Bekukan semuanya. Tarik semua fasilitas. Ambil alih kendali penuh. Lakukan sekarang juga." "Baik, Pak. Segera dilaksanakan." Panggilan itu ditutup. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Fiona menatap ayahnya dengan bingung. "Ayah, protokol batalion, itu apa?" Pak Wijoyo menoleh pada putrinya, dan untuk pertama kalinya sejak menemukannya, ia tersenyum. Namun itu bukan senyum hangat yang biasa. Itu adalah senyum yang tajam, penuh perhitungan, dan menjanjikan sebuah pembalasan. "Itu adalah dana darurat, nak. Sebuah rencana yang ayah siapkan sejak hari pertama kau menikah dengannya. Ayah selalu berharap rencana ini tidak akan pernah perlu kita gunakan. Ayah berharap Adrian adalah pria yang tulus. Tapi seorang ayah harus selalu siap untuk kemungkinan terburuk." Fiona terdiam,
mulai mengerti. Ayahnya, seorang pengusaha ulung yang tidak pernah mengambil langkah tanpa perhitungan, ternyata sudah melihat sesuatu dalam diri Adrian yang tidak ia lihat. Rasa cinta telah membutakannya, namun ayahnya melihat dengan kacamata pengalaman. Sesampainya di rumah megah keluarga Wijoyo, suasana terasa tegang. Para asisten rumah tangga menyambut mereka dengan wajah cemas. Ibu Fiona langsung memeluk putrinya dengan erat, menangis melihat keadaan Fiona. Setelah menenangkan istrinya, Pak Wijoyo membawa Fiona ke ruang kerjanya yang luas. Di atas meja mahoni yang besar, sudah ada asisten kepercayaannya, Bima, orang yang tadi ia telepon. Di hadapan Bima, terhampar sebuah map yang sangat tebal. Pak Wijoyo mendudukkan Fiona di kursi kulit yang nyaman. Fiona, dengarkan ayah baik-baik, katanya dengan nada serius. Pria itu telah menginjak-injak harga dirimu dan membahayakan nyawamu serta calon cucuku. Kita tidak akan membalasnya dengan cara yang sama. Kita tidak akan meneriakinya atau memukulinya. Itu terlalu mudah untuknya. Kita akan mengambil semua yang ia banggakan. Kita akan menunjukkan padanya bahwa seluruh kerajaan yang ia bangun hanyalah istana pasir yang berdiri di atas tanah milik kita. Bima kemudian membuka map tebal itu. Di dalamnya, ada salinan perjanjian pranikah, bukti-bukti transfer dana, akta kepemilikan aset, dan struktur perusahaan Adrian. Semua menunjukkan satu fakta yang tak terbantahkan. Hampir 95% dari kekayaan dan kesuksesan Adrian berasal dari suntikan dana dan koneksi Pak Wijoyo, yang secara cerdik diatasnamakan sebagai investasi atau hadiah. Semua ini, kata Pak Wijoyo sambil menunjuk tumpukan dokumen itu, adalah amunisimu. Ayah sudah menyiapkan perangnya, tapi kau yang akan menekan pelatuknya. Sekarang, istirahatlah dulu. Besok, kita akan menyusun surat untuknya. Bukan surat permohonan dari seorang korban, tapi surat tagihan dari seorang pemilik. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fiona tidur di kamar masa kecilnya. Meski hatinya masih hancur berkeping-keping, ada secercah perasaan aneh yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Itu bukan lagi rasa takut atau sedih. Itu adalah keteguhan. Ia tidak akan lagi menjadi wanita lemah yang menangisi nasib. Pengkhianatan Adrian telah membunuh Fiona yang naif, dan dari abunya, akan lahir seorang Fiona yang baru. Seorang wanita yang akan memastikan bahwa pria yang telah membuangnya di tengah hutan, akan merasakan penyesalan di setiap sisa tarikan napasnya. Keesokan paginya, Fiona terbangun oleh cahaya matahari yang menembus jendela kamar masa kecilnya. Untuk sesaat, ia merasa seperti kembali menjadi gadis remaja tanpa beban, sebelum dunianya dihancurkan oleh pengkhianatan. Namun perasaan itu lenyap seketika saat ia merasakan tendangan lembut dari dalam perutnya. Itu adalah pengingat. Pengingat akan tanggung jawabnya, akan kekuatan barunya, dan akan tujuan yang harus ia selesaikan. Rasa sakit semalam telah mengkristal menjadi sebuah ketenangan yang dingin. Tidak ada lagi air mata, yang tersisa hanyalah resolusi yang membara. Setelah sarapan dalam diam bersama ibu dan ayahnya, Pak Wijoyo mengajaknya kembali ke ruang kerja. Bima, asisten kepercayaan ayahnya, sudah menunggu di sana dengan laptop dan proyektor yang menyala, menampilkan bagan-bagan rumit di dinding. Ini bukan lagi sekadar obrolan keluarga, ini adalah rapat Dewan Perang. Selamat pagi, Fiona, sapa Pak Wijoyo dengan nada formal yang aneh, seolah ia sedang berbicara dengan rekan bisnis, bukan putrinya. Kemarin kita sudah membahas garis besarnya. Hari ini, kita akan membahas detail eksekusinya. Bima akan menjelaskan langkah-langkah yang sudah kita ambil sejak semalam. Bima mengangguk. Sesuai perintah, protokol batalion, pada pukul 11 malam tadi, kami telah mengirimkan pemberitahuan darurat kepada seluruh Dewan Direksi PT Adi Jaya Perkasa. Rapat umum pemegang saham luar biasa akan diadakan secara virtual lusa. Agendanya tunggal, pencopotan saudara Adrian Prasetyo dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Fiona menatap bagan kepemilikan saham di dinding. Saham atas nama Adrian hanya 30%. Sisa 70% dipegang oleh beberapa perusahaan investasi yang berbeda. Tapi, bagaimana bisa secepat itu? Bukankah Adrian memegang kendali? Perusahaan-perusahaan investasi itu, jawab ayahnya sambil menunjuk layar, semuanya adalah anak perusahaan dari Wijoyo Group. Secara hukum, mereka entitas yang berbeda, tapi secara kendali, mereka semua ada di bawah perintahku. Adrian tidak pernah tahu itu. Dia terlalu sibuk menikmati statusnya, hingga lupa membaca detail laporan keuangannya. Selanjutnya, Bima menunjukkan daftar aset. Rumah mewah yang Fiona tinggali, 2 mobil sport milik Adrian, apartemen atas nama perusahaan, bahkan keanggotaan klub golf elit,
Semuanya terdaftar sebagai aset perusahaan yang dibeli menggunakan dana investasi dari Wijoyo Group. Semua fasilitas ini akan ditarik kembali terhitung 48 jam dari sekarang. Tim kami akan datang untuk mengamankan aset-aset tersebut, jelas Bima. Dan yang paling penting, Pak Wijoyo mengambil alih. Rekening bank perusahaan yang bisa diakses Adrian sudah kami bekukan. Kartu kredit perusahaan atas namanya juga sudah kami blokir total sejak 1 jam yang lalu. Saat ini, dia di Bali, mungkin sedang mencoba menggunakan fasilitas yang sudah tidak ada. Fiona mendengarkan semua itu dengan napas tertahan. Skala rencana ayahnya begitu besar, begitu teliti, dan begitu mematikan. Adrian tidak akan punya kesempatan. Sekarang bagianmu, nak, kata Pak Wijoyo, mendorong selembar kertas kosong yang sangat tebal dan berkualitas tinggi serta sebuah pulpen mahal ke arah Fiona. Semua langkah hukum dan finansial ini adalah mesin perangnya. Tapi surat darimu adalah pelurunya. Tulis semua ini, bukan sebagai istri yang terluka, tapi sebagai perwakilan utama dari investor yang menarik kembali modalnya. Tunjukkan padanya bahwa dia tidak pernah menjadi raja. Dia hanya seorang manajer yang masa kontraknya sudah habis. Selama 2 jam berikutnya, Fiona menulis dengan tangan yang luar biasa stabil. Dibantu oleh ayahnya yang mendiktekan beberapa klausa hukum dan Bima yang menyediakan data angka yang akurat, Fiona menyusun sebuah mahakarya pembalasan. Paragraf pertama adalah pemberitahuan formal penarikan seluruh investasi Wijoyo Group dari PT Adi Jaya Perkasa karena pelanggaran kepercayaan dan klausul moral dalam perjanjian awal. Paragraf berikutnya merinci daftar aset yang harus dikembalikan, lengkap dengan nomor seri dan tanggal penarikan. Halaman-halaman berikutnya adalah lampiran, salinan bukti transfer dana dari ayahnya, salinan sertifikat rumah atas nama perusahaan, BPKB mobil, dan salinan perjanjian pranikah yang relevan. Ia menulis dengan dingin dan objektif. Tidak ada satupun kata makian atau emosi pribadi. Surat itu kering, faktual, dan menusuk tepat di jantung kebanggaan Adrian, uang dan status. Semakin banyak ia menulis, semakin ia merasa kuat. Ia bukan lagi korban yang gemetar di tengah hutan. Ia adalah seorang eksekutor, seorang pewaris tahta yang sedang membersihkan kerajaannya dari seorang pengkhianat. Setelah surat selesai, ia memasukkannya ke dalam sebuah amplop tebal berwarna gading. Rasanya berat, bukan hanya karena tumpukan kertas, tapi juga karena bobot takdir yang ada di dalamnya. Aku harus mengantarkannya sendiri, kata Fiona, membuat ayahnya menatapnya dengan cemas. Ayah akan menyuruh orang untuk meletakkannya di sana, tawar Pak Wijoyo. Tidak, ayah. Aku harus kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Ada sesuatu yang harus aku ambil. Dan aku ingin aku sendiri yang meletakkan surat ini di tempatnya. Pak Wijoyo melihat keteguhan di mata putrinya, dan akhirnya mengangguk. Siang itu, ditemani Bima dan 2 orang pengawal yang menjaga dari kejauhan, Fiona kembali ke rumah yang selama setahun terakhir ia sebut sebagai rumahnya. Saat melangkah masuk, udara di dalam terasa dingin dan hampa. Semua barang di sana terasa asing. Foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding ruang tamu, tampak seperti sebuah lelucon yang kejam. Fiona berjalan melewatinya tanpa melirik. Tujuannya hanya satu, ruang kerja Adrian. Ruangan itu adalah simbol kekuasaan Adrian. Dengan meja mahoni besar, kursi kulit mewah, dan rak penuh buku-buku bisnis yang Fiona tahu tidak pernah dibaca oleh suaminya. Dengan gerakan mantap, Fiona meletakkan amplop tebal itu tepat di tengah meja. Di atas tatakan kulit, tempat surat-surat paling penting biasanya diletakkan. Amplop itu tampak begitu kontras di sana. Sebuah bom waktu yang menunggu untuk meledak. Kemudian, ia beralih ke tujuannya yang kedua. Ia berjalan menuju sebuah lukisan pemandangan di dinding, menggesernya, dan memperlihatkan sebuah brankas digital tersembunyi. Adrian mengira hanya dia yang tahu kombinasinya. Tapi Fiona tahu, karena tanggal kombinasi itu adalah tanggal ulang tahunnya, sebuah ironi yang menyakitkan. Jarinya menekan angka-angka itu dengan lancar. Pintu brankas terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya ada beberapa perhiasan, setumpuk uang tunai, dan beberapa dokumen. Fiona mengabaikan semuanya. Matanya hanya tertuju pada 2 benda. Yang pertama adalah sebuah buku tabungan dari bank kecil yang tidak terafiliasi dengan bisnis utama Adrian. Fiona tahu ini adalah rekening rahasia suaminya. Tempatnya menyimpan uang dari proyek-proyek sampingan yang ilegal. Ia mengambil buku tabungan itu. Yang kedua adalah sebuah kunci tunggal yang tampak tua dan usang. Itu adalah kunci apartemen sempit dan murah tempat Adrian tinggal sebelum bertemu dengannya. Adrian menyimpannya sebagai pengingat betapa jauh ia sudah melangkah. Fiona mengambil kunci itu juga. Ia menutup kembali pintu brankas, menggeser kembali lukisan itu ke tempatnya, lalu berjalan keluar dari ruang kerja tanpa menoleh ke belakang.
Sebelum meninggalkan rumah untuk selamanya, ia berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan, seolah sedang melepaskan semua sisa kenangan dan rasa sakit yang tertinggal di dalam tembok-tembok itu. Saat ia menutup pintu, itu bukan hanya suara pintu yang tertutup. Ribuan kilometer jauhnya, di sebuah villa mewah yang bertengger di atas tebing dengan pemandangan langsung ke Samudra Hindia di Bali, Adrian Prasetyo merasa seperti dewa. Ia bersandar di tepi kolam renang pribadi, segelas sampanye mahal di tangannya, sementara selingkuhannya, Bella, seorang model dengan ambisi setinggi langit, sedang berpose untuk swafoto dengan latar belakang matahari terbenam yang spektakuler. "Sayang, lihat ini. Sempurna, kan?" seru Bella sambil menunjukkan layar ponselnya. Foto itu menampilkan kemewahan mereka, senyum kemenangan mereka, seolah sengaja dipamerkan kepada dunia. Adrian tersenyum puas. "Semua yang sempurna hanya untukmu, sayang," katanya sambil menarik Bella ke dalam pelukannya. "Inilah hidup yang sebenarnya," pikirnya. "Bebas, tanpa beban, tanpa istri hamil yang cengeng dan membosankan." Meninggalkan Fiona di hutan itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Ia merasa sedikit geli membayangkan betapa paniknya Fiona saat itu. Mungkin sekarang dia sudah menangis-nangis di rumah orang tuanya, mengadu seperti anak kecil. Biarlah. Dia tidak peduli. "Setelah dari sini, kita ke Paris, ya? Aku ingin belanja di Champs-Élysées," rengek Bella dengan manja. "Tentu saja. Apapun yang kau mau. Perusahaanku baru saja mendapatkan proyek besar." "Uang bukan masalah," jawab Adrian dengan sombong, sama sekali tidak sadar bahwa perusahaannya sedang dalam proses direbut dari tangannya. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk berbelanja di sebuah butik perhiasan ternama di Seminyak. Bella, dengan mata berbinar, menunjuk sebuah kalung berlian yang harganya setara dengan sebuah mobil. "Aku mau yang ini, Adrian. Cantik sekali." Adrian, dengan ego setinggi langit, mengeluarkan kartu kredit perusahaan berwarna hitamnya, kartu kredit dengan limit tak terbatas yang selalu ia banggakan. "Bungkus yang ini," katanya kepada pramuniaga dengan angkuh. Pramuniaga itu mengambil kartu tersebut dengan hormat dan menggeseknya di mesin. Beberapa saat kemudian, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Ia menggeseknya sekali lagi. Hasilnya sama. "Mohon maaf, Pak, transaksinya ditolak." Wajah Adrian langsung mengeras. "Apa maksudmu ditolak? Coba lagi. Mungkin jaringan kalian bermasalah," katanya dengan nada kesal. Pramuniaga itu mencoba untuk ketiga kalinya. "Tetap tidak bisa, Pak. Tertulis, hubungi bank penerbit." Rasa malu mulai menjalari Adrian, apalagi saat ia melihat senyum Bella yang mulai sedikit memudar. "Tidak mungkin. Kartu ini tidak pernah ada masalah. Coba pakai yang ini," katanya sambil mengeluarkan kartu kredit lain dari dompetnya, juga kartu perusahaan. Hasilnya sama saja. Ditolak. "Pasti ada kesalahan sistem dari bank pusat." "Sialan," gerutu Adrian, berusaha menutupi kepanikannya. Ia membayar kalung itu menggunakan sisa uang tunai yang ia bawa, namun insiden itu meninggalkan rasa aneh di benaknya. Bella juga tampak lebih diam setelahnya. Sepanjang hari, Adrian mencoba mengabaikan perasaan tidak enak itu. Ia menganggapnya hanya masalah teknis sementara. Saat kembali ke villa, ia melihat ada beberapa panggilan tak terjawab di ponselnya dari nomor kantornya dan nomor ayahnya Fiona. Ia mendengus kesal. "Pasti si tua bangka itu mau menceramahiku," gumamnya, lalu menonaktifkan ponselnya. Ia tidak mau liburannya diganggu. Malam harinya, saat mereka sedang menikmati makan malam yang disiapkan oleh koki pribadi di villa, manajer villa datang menghampiri mereka dengan ekspresi yang sangat canggung. "Selamat malam, Bapak Adrian. Mohon maaf mengganggu waktu makan malam Anda," sapanya dengan sopan. "Ada apa?" tanya Adrian, merasa terganggu. "Begini, Pak. Kami baru saja mendapat pemberitahuan dari sistem pembayaran kami. Kartu kredit yang Bapak gunakan untuk deposit dan jaminan pembayaran, statusnya tiba-tiba berubah menjadi tidak aktif. Pihak bank telah menarik otorisasi pembayaran dari kartu tersebut." Dunia Adrian seolah berhenti berputar sesaat. Ini bukan lagi sekadar transaksi yang ditolak di butik. Ini jauh lebih serius. "Tidak aktif? Itu tidak mungkin. Itu kartu utama perusahaan," bantahnya, suaranya mulai terdengar tidak yakin. "Kami sudah mencoba melakukan konfirmasi ulang, Pak, dan hasilnya tetap sama. Sesuai prosedur, kami terpaksa harus meminta Bapak untuk menyelesaikan total tagihan menginap dan fasilitas lainnya malam ini juga dengan metode pembayaran lain." Keringat dingin mulai membasahi pelipis Adrian. Ia melirik Bella, yang kini menatapnya dengan tatapan tajam dan penuh selidik.
Citranya sebagai pria superkaya yang bisa membeli apapun mulai retak di hadapan wanita itu. Tentu saja. Berikan tagihannya, kata Adrian, berusaha menjaga ketenangannya. Manajer itu memberikan sebuah tablet yang menunjukkan deretan angka yang fantastis. Total tagihan untuk villa, koki pribadi, sampanye, dan semua kemewahan lainnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Adrian menelan ludah. Uang tunainya sudah menipis. Rekening pribadinya tidak akan cukup untuk menutupi semua ini. Ia bergantung sepenuhnya pada fasilitas perusahaan. Dengan tangan sedikit gemetar, ia kembali menyalakan ponselnya, berniat menelepon direktur keuangannya dan memakinya habis-habisan. Namun saat ponselnya menyala, puluhan notifikasi email dan pesan masuk secara bersamaan. Judul email yang paling atas membuatnya nyaris tersedak. Subjek, pemberitahuan resmi, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adi Jaya Perkasa. Ia membuka email itu dengan panik. Jantungnya berdebar kencang saat membaca isinya. Sebuah RUPS akan diadakan lusa untuk menggulingkannya. Dan email itu dikirim oleh Wijoyo Group sebagai pemegang saham mayoritas. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Panggilan dari ayah Fiona. Kartu kredit yang diblokir. Ini bukan masalah teknis. Ini adalah sebuah serangan. Terencana, cepat, dan brutal. Surga palsunya di balik ini telah berubah menjadi neraka, dan ia bahkan belum tahu seberapa dalam neraka itu telah disiapkan untuknya. Kepanikan adalah seekor binatang buas. Dan saat itu, di hadapan manajer villa yang menunggu pembayaran dan Bella yang menatapnya dengan tatapan menghina, binatang buas itu sedang mencabik-cabik Adrian dari dalam. Surga tropisnya telah berubah menjadi ruang interogasi yang panas dan menyesakan. Email yang ia baca terasa seperti vonis mati bagi kehidupannya. Ada masalah, Adrian? Tanya Bella, suaranya terdengar tajam dan tidak lagi manja. Ia melipat tangannya di dada, tatapannya yang dingin seolah sedang menilai sebuah barang rusak. Adrian tidak menjawab. Tangannya yang gemetar sibuk menekan nomor telepon direktur keuangannya. Tidak diangkat. Ia mencoba menelepon kepala bagian legal. Dialihkan ke pesan suara. Ia menelepon asisten pribadinya. Nomornya sudah tidak aktif. Isolasi itu terasa begitu cepat dan total. Seolah sebuah tembok tak terlihat tiba-tiba dibangun di sekelilingnya, memisahkannya dari semua orang yang dulu tunduk padanya. Aku akan menyelesaikannya, kata Adrian kepada manajer villa, mencoba terdengar berwibawa, namun suaranya keluar lebih lemah dari yang ia inginkan. Pasti ada kesalahan teknis. Bella tertawa sinis, sebuah tawa pendek yang menghina. Kesalahan teknis? Kartu kreditmu ditolak di butik, rekening perusahaanmu dibekukan, dan kau baru saja mendapat email yang membuat wajahmu sepucat mayat. Jangan bodoh, Adrian. Ini bukan kesalahan teknis. Ini namanya kau sudah habis. Jaga bicaramu, Bella, bentak Adrian, egonya yang terluka membuatnya murka. Kenapa? Kau mau memecatku? Oh, tunggu. Kau bahkan tidak bisa membayar tagihan makan malam kita, cibir Bella sambil berdiri dari kursinya. Ia mengambil tas tangan mahalnya. Aku bertaruh dengan pria hebat yang sukses, bukan seorang penipu yang ternyata hanya hidup dari uang mertuanya. Selamat tinggal, Adrian. Nikmati sisa liburanmu yang menyedihkan. Tanpa menoleh ke belakang, Bella berjalan pergi dengan angkuh, meninggalkan Adrian sendirian di meja makan, di bawah tatapan kasihan para staf villa. Pengkhianatan kedua dalam waktu kurang dari seminggu. Yang pertama oleh istri yang ia buang, yang kedua oleh wanita yang ia puja. Ternyata keduanya sama-sama meninggalkannya saat ia tidak punya apa-apa. Bedanya, yang satu mengambil semuanya, dan yang satu pergi begitu saja. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Adrian. Ia harus menelan harga dirinya, memohon kepada manajer villa untuk memberinya waktu. Sebagai jaminan, ia terpaksa menyerahkan jam tangan Patek Philippe miliknya, simbol status yang selalu ia pamerkan. Manajer itu menerimanya dengan enggan. Tatapannya jelas mengatakan bahwa jam tangan itu pun mungkin tidak akan cukup. Keesokan paginya, Adrian meninggalkan villa itu seperti seorang pencuri. Tidak ada mobil mewah yang menjemput. Ia harus memesan taksi online murah untuk pergi ke bandara. Perjalanan pulang adalah sebuah siksaan. Ia berhasil membeli tiket penerbangan kelas ekonomi paling akhir dengan sisa uang di rekening pribadinya. Ia, Adrian Prasetyo, yang terbiasa duduk di kursi kelas bisnis sambil menyesap anggur, kini harus berdesakan di kursi sempit di dekat toilet. Bau disinfektan dan lalu lalang penumpang terasa seperti penghinaan tambahan. Selama penerbangan, otaknya bekerja keras, mencoba mencari jalan keluar. Ia masih belum bisa menerima kenyataan. Ini pasti hanya gertakan.
Pak Wijoyo mencoba memberinya pelajaran. Begitu ia sampai di Jakarta, ia akan langsung datang ke rumah mertuanya, meminta maaf kepada Fiona, berjanji akan menjadi suami yang baik. Ya, itu rencananya. Ia akan merendahkan dirinya sedikit, lalu semuanya akan kembali normal. Ia meremehkan dalamnya luka yang telah ia torehkan, dan meremehkan kekuatan amarah seorang ayah yang putrinya disakiti. Saat mendarat di Jakarta, ia langsung menuju ke rumahnya. Bukan untuk beristirahat, tapi untuk menghadapi konfrontasi yang ia yakini sudah menunggunya. Ia membayangkan Fiona akan ada di sana, menangis, bersama kedua orang tuanya yang siap memakinya. Ia sudah menyiapkan mental untuk itu. Namun saat mobil taksi berhenti di depan gerbang rumahnya yang megah, suasana terasa aneh. Gerbangnya terbuka, tetapi pos satpam tampak kosong. Tidak ada mobil Pak Wijoyo yang terparkir di halaman. Adrian membayar taksi dengan sisa uang terakhirnya, lalu melangkah masuk ke dalam rumah dengan perasaan was-was. "Fiona, aku pulang," teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding marmer yang dingin. Ia berjalan lebih dalam. Rumah itu rapi, terlalu rapi. Bersih, terlalu bersih. Seperti sebuah rumah contoh di pameran properti, bukan sebuah hunian yang ditinggali. Ia masuk ke ruang keluarga. Bantal-bantal sofa tertata sempurna. Tidak ada majalah atau buku yang biasa Fiona baca tergeletak di meja. Ia naik ke lantai 2, menuju kamar tidur utama mereka. Pintu terbuka. Ranjangnya tertata rapi dengan sprei baru, seolah belum pernah ada yang tidur di sana. Ia membuka lemari pakaian. Setengah bagian dari lemari itu kosong melompong. Semua pakaian Fiona, tas-tasnya, sepatunya, semuanya lenyap. Bahkan foto-foto pribadi Fiona yang ada di meja rias sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah barang-barang miliknya, membuatnya tampak seperti seorang tamu di rumahnya sendiri. Keheningan ini jauh lebih menakutkan daripada teriakan atau makian. Keheningan ini adalah pernyataan. Pernyataan bahwa Fiona tidak hanya pergi, ia telah menghapus jejaknya dari tempat ini, seolah pernikahan mereka tidak pernah ada. Rasa panik yang sesungguhnya mulai mencengkeram Adrian. Rencananya untuk meminta maaf dan bernegosiasi terasa konyol sekarang. Ini bukan lagi drama keluarga. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah diperhitungkan. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju satu-satunya tempat di mana ia masih merasa berkuasa, ruang kerjanya. Pintu itu tertutup. Ia membukanya perlahan. Ruangan itu juga sama rapinya. Semuanya berada di tempatnya. Namun, ada satu benda yang langsung menarik perhatiannya. Sebuah benda yang seharusnya tidak ada di sana. Di tengah meja mahoninya yang luas, tergeletak sebuah amplop tebal berwarna gading. Diletakkan dengan presisi yang sempurna, seolah sengaja dipersiapkan untuk menyambutnya. Adrian berjalan mendekat. Jantungnya berdebar tidak karuan. Ia mengambil amplop itu. Rasanya berat dan solid. Tidak ada nama pengirim, hanya namanya yang tertulis dengan tulisan tangan yang indah dan tegas. Tulisan tangan yang ia kenal sebagai tulisan tangan Fiona. Secercah arogansi terakhir muncul di benaknya. Mungkin ini adalah surat permohonan. Mungkin Fiona menyadari ia tidak bisa hidup tanpanya. Mungkin ayahnya sudah keterlaluan dan Fiona kini membelanya. Dengan senyum sinis yang dipaksakan, ia berpikir, akhirnya, dia menyerah. Sambil merobek amplop itu dengan gerakan kasar, ia bersiap membaca ratapan seorang istri yang patah hati. Ia sama sekali tidak siap untuk membaca sebuah eksekusi. Begitu amplop itu robek, yang keluar bukanlah selembar atau 2 lembar surat curahan hati. Yang keluar adalah tumpukan kertas tebal yang dijilid rapi, lebih mirip dokumen legal atau proposal bisnis. Adrian mengerutkan keningnya, rasa percaya dirinya sedikit goyah. Ia meletakkan tumpukan kertas itu di atas meja. Halaman sampulnya tidak berisi sapaan mesra atau panggilan sayang. Halaman itu dicetak dengan huruf kapital yang tegas dan dingin. Surat tagihan dan pengalihan aset. Untuk Adrian Prasetyo. Dari Fiona Wijoyo, atas nama Wijoyo Group, investor utama. Nama Fiona disandingkan dengan Wijoyo Group. Jantung Adrian berdebar sedikit lebih kencang. Ini terasa sangat resmi, sangat impersonal. Ia membuka halaman pertama dengan perasaan yang mulai tidak enak. Matanya membaca paragraf pembuka. Dengan hormat. Kalimat itu langsung terasa salah. Fiona tidak pernah berbicara seformal ini padanya. Bersamaan dengan surat ini, saya, Fiona Wijoyo, bertindak atas nama Wijoyo Group sebagai pemegang saham mayoritas dan investor utama dari PT Adi Jaya Perkasa, dengan ini secara resmi memberitahukan kepada Anda, Adrian Prasetyo, bahwa seluruh modal, aset bergerak dan tidak bergerak,
serta fasilitas perusahaan yang berasal dari dana investasi Wijoyo Group, ditarik kembali secara efektif pertanggal surat ini dibuat. Keputusan ini diambil berdasarkan pelanggaran berat terhadap klausul kepercayaan dan etika moral yang tercantum dalam perjanjian investasi awal kita. Adrian membaca paragraf itu sekali. Lalu sekali lagi. Otaknya berusaha keras mencerna setiap kata. Menarik kembali seluruh modal? Pelanggaran klausul kepercayaan? Ini omong kosong. Ia adalah pendiri perusahaan itu. Ia yang membangunnya dari nol. Uang dari Pak Wijoyo hanyalah modal awal, sebuah pinjaman yang sudah ia anggap lunas dengan menjadikan Fiona istrinya. Begitulah pikirnya. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar kosong dan gugup. Gertakan yang bagus, Pak Tua, gumamnya, masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah sebuah permainan kekuasaan yang berlebihan. Ia membalik ke halaman berikutnya dengan gerakan cepat. Halaman itu berjudul, Lampiran A, Daftar Aset yang Dialihkan. Di bawah judul itu, ada daftar yang rapi dan terperinci, lengkap dengan foto dan deskripsi. Aset properti, 1 unit rumah tinggal di alamat, dengan sertifikat hak milik nomor. Terdaftar atas nama PT Wijoyo Land, anak perusahaan Wijoyo Group. Aset kendaraan roda 4. 1 unit mobil sport merek, tahun, nomor polisi, BPKB dan STNK terdaftar atas nama perusahaan. 1 unit mobil SUV merek, tahun, nomor polisi, BPKB dan STNK terdaftar atas nama perusahaan. Aset keanggotaan. 1 unit keanggotaan seumur hidup di klub golf. 1 unit keanggotaan platinum di klub eksekutif. Matanya terpaku pada daftar itu. Rumah yang sedang ia pijak. Mobil sport yang ia gunakan untuk membuang istrinya. Semuanya terdaftar bukan atas namanya, tetapi atas nama perusahaan yang ternyata dikendalikan oleh mertuanya. Rasa dingin mulai merayap naik dari kakinya. Ia melihat sekeliling ruang kerjanya yang mewah. Apakah kursi yang ia duduki ini juga? Apakah meja ini? Semuanya terasa seperti properti pinjaman. Ia membalik halaman lagi dengan tangan yang mulai sedikit gemetar. Lampiran B, bukti aliran dana. Halaman itu berisi salinan slip transfer bank. Transfer dalam jumlah miliaran rupiah dari rekening Wijoyo Group ke rekening awal PT Adi Jaya Perkasa, beberapa tahun yang lalu. Di bagian keterangan transfer, tertulis jelas, penyertaan modal tahap awal. Bukan pinjaman. Bukan hadiah pernikahan. Melainkan penyertaan modal. Sebuah istilah bisnis yang membawa konsekuensi hukum yang sangat berbeda. Kenyataan mulai menghantamnya seperti gelombang pasang. Ia tidak pernah benar-benar memiliki perusahaan itu. Ia hanya diizinkan untuk menjalankannya. Ia bukan seorang raja yang membangun kerajaannya sendiri. Ia hanyalah seorang manajer yang diberi mahkota kertas oleh mertuanya. Dan sekarang, mahkota itu sedang direnggut paksa dari kepalanya. Napasnya mulai sesak. Ia melonggarkan dasinya yang terasa mencekik. Ia terus membalik halaman, seolah berharap menemukan sesuatu yang bisa menyangkal semua ini. Tapi yang ia temukan justru semakin menghancurkannya. Lampiran C, kutipan perjanjian pranikah. Di sana, tercetak tebal sebuah pasal yang ia tanda tangani tanpa membacanya dengan teliti setahun yang lalu, terlalu silau dengan prospek kekayaan yang akan ia dapatkan. Pasal 7. Dalam hal terjadinya perpisahan atau perceraian yang disebabkan oleh pelanggaran kesetiaan, tindak kekerasan, fisik maupun psikologis, atau kegagalan moral berat lainnya yang dilakukan oleh pihak suami, Adrian Prasetyo, maka seluruh aset, saham, dan keuntungan perusahaan yang terafiliasi dengan investasi dari keluarga pihak istri, Fiona Wijoyo, akan secara otomatis kembali menjadi hak milik penuh pihak investor, tanpa kompensasi apapun kepada pihak suami. Di bawah kutipan pasal itu, ada salinan halaman perjanjian yang tertera tanda tangannya dengan jelas. Sebuah tanda tangan yang kini terasa seperti tanda tangan di atas surat kematiannya sendiri. Keringat dingin membanjiri dahinya. Arogansinya telah menguap seluruhnya, digantikan oleh horor yang pekat. Ini bukan gertakan. Ini adalah eksekusi yang telah direncanakan dengan sempurna. Setiap langkah telah diperhitungkan. Setiap celah hukum telah ditutup. Ia telah masuk ke dalam perangkap yang ia bantu bangun sendiri. Ia membalik ke halaman terakhir surat itu. Hanya ada satu paragraf singkat yang ditulis dengan gaya yang sedikit berbeda, lebih personal, namun jauh lebih tajam dan menusuk daripada semua bahasa hukum sebelumnya. Itu adalah suara Fiona. Kau mungkin mengira ini adalah surat dari istri yang patah hati. Kau salah. Istri yang kau buang di hutan itu sudah mati. Anggap saja surat ini sebagai laporan kinerja akhirmu. Dan berdasarkan perbuatanmu,
Kinerjamu dinilai sangat tidak memuaskan sehingga kontrakmu harus diakhiri saat ini juga, tanpa pesangon. Di bawah paragraf itu, ada satu kalimat terakhir yang membuat seluruh sisa kekuatan di tubuh Adrian lenyap. Ini bukan surat cerai, Adrian. Ini adalah tagihan. Kata, tagihan, itu menggantung di udara, di benak Adrian, mengubah seluruh perspektifnya. Ini bukan lagi drama rumah tangga tentang perselingkuhan dan sakit hati. Fiona dan ayahnya telah mengangkat pertarungan ini ke level yang berbeda. Mereka tidak menyerangnya sebagai keluarga, mereka menghancurkannya sebagai sebuah entitas bisnis yang gagal bayar. Penghinaan di dalamnya begitu menusuk dan dingin. Hubungan mereka, cinta Fiona, bahkan anak di dalam kandungannya, semuanya seolah telah dikalkulasi, dan kini ia dikirimi bon atas semua kerugian yang telah ia sebabkan. Getaran di tangannya semakin menjadi. Penyangkalan yang tadinya menjadi benteng pertahanannya kini retak di semua sisi. Ia harus membuktikan bahwa surat ini salah. Pasti ada yang salah. Dengan napas terengah-engah, ia meraih ponselnya dan menekan nomor kontak manajer bank prioritasnya. Seorang pria yang selama ini selalu memanggilnya, Pak Adrian yang terhormat. Telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. Selamat siang, dengan Rian, ada yang bisa dibantu? Rian, ini saya, Adrian Prasetyo, katanya, mencoba membuat suaranya terdengar normal dan berkuasa, namun gagal total. Suaranya keluar serak dan penuh tekanan. Saya mau lapor. Sepertinya ada masalah serius dengan sistem perbankan Anda. Semua kartu kredit perusahaan saya diblokir, dan saya tidak bisa mengakses rekening perusahaan. Cek sekarang juga. Saya mau ini segera diperbaiki. Hening sejenak di seberang telepon. Adrian bisa mendengar suara ketikan keyboard. Lalu, suara Rian kembali terdengar, namun nadanya kini berubah menjadi sangat formal dan hati-hati. Bapak Adrian Prasetyo, benar? Mohon maaf, Pak. Menurut data terbaru kami yang masuk pagi ini, telah terjadi perubahan struktur kepemilikan dan dewan direksi di PT Adi Jaya Perkasa. Berdasarkan surat keputusan resmi dari dewan yang baru, nama Anda telah dihapus dari daftar pihak yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi apapun atas nama perusahaan. Darah serasa surut dari wajah Adrian. Apa maksudmu? Saya direktur utamanya. Saya pendirinya. Mohon maaf sekali lagi, Pak. Data kami menunjukkan posisi direktur utama saat ini dalam status transisi, dan seluruh kendali keuangan korporasi kini berada di bawah pengawasan langsung dari perwakilan pemegang saham mayoritas, yaitu Wijoyo Group. Kami hanya menjalankan perintah sesuai prosedur. Pak, kami tidak bisa memberikan akses apapun kepada Anda. Klik. Telepon ditutup dengan sopan. Namun bagi Adrian, itu terdengar seperti pintu penjara yang dibanting di depan wajahnya. Dinding pertama telah ia tabrak. Tembok yang kokoh dan tak bisa ditembus. Gemetar, ia mencari kontak berikutnya di ponselnya. Pengacara perusahaannya, Pak Hartono, seorang pengacara mahal yang selalu berhasil memenangkan kasus-kasus bisnisnya. Ia harus menuntut balik. Ini perebutan perusahaan secara ilegal. Halo, Hartono, semburnya begitu telepon diangkat. Dengar, kita punya masalah besar. Wijoyo Group melakukan pengambil alihan perusahaan secara sepihak. Saya mau Anda siapkan gugatan sekarang juga. Kita hancurkan mereka. Lagi-lagi, hening yang canggung. Adrian, suara Hartono terdengar lelah. Saya sudah menerima salinan surat pemberitahuan dari Wijoyo Group pagi ini. Bagus. Jadi kau tahu betapa brengseknya mereka. Jadi, apa langkah kita? Desak Adrian. Adrian, dengar, kata Hartono pelan, firma hukum saya sudah menjadi rekanan Wijoyo Group selama hampir 20 tahun, jauh sebelum saya mengenalmu. Pak Wijoyo adalah klien utama kami. Ada konflik kepentingan yang sangat jelas di sini. Saya tidak bisa mewakili kamu dalam masalah ini. Dan sejujurnya, setelah membaca dokumen yang mereka kirimkan, mereka tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Semuanya sesuai dengan perjanjian yang pernah kau tanda tangani. Jadi kau memihak mereka? Setelah semua uang yang kuberikan padamu, teriak Adrian, tidak percaya. Ini bukan soal memihak. Ini soal profesionalisme dan fakta hukum. Maafkan saya, Adrian. Saya sarankan kau mencari pengacara lain. Semoga berhasil. Telepon kembali ditutup. Dinding kedua. Lebih tinggi dan lebih keras dari yang pertama. Dunia profesional yang selama ini menjilat kakinya kini, serempak menutup pintu rapat-rapat. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Dalam kepanikan murni, ia membuka aplikasi mobile banking rekening pribadinya, satu-satunya hal yang masih ia miliki.
Saldonya yang seharusnya masih cukup banyak untuk hidup mewah selama berbulan-bulan, kini terlihat menyedihkan. Ada transaksi debit dalam jumlah masif yang terjadi tadi malam, sebesar 250 juta rupiah. Keterangannya singkat, pelunasan tagihan villa, Bali. Adrian terhuyung mundur dan jatuh terduduk di kursinya. Ia meraih kembali surat dari Fiona, tangannya meraba-raba mencari halaman terakhir, mencari penjelasan atas transaksi gila ini. Matanya menemukan sebuah catatan kecil di bagian paling bawah, sebuah PS yang dalam kepanikannya tadi tidak ia perhatikan dengan saksama. PS biaya liburanmu di Bali sebesar 250 juta rupiah, dengan Nona Bella sudah kami bayarkan lunas menggunakan dana darurat perusahaan untuk menjaga nama baik yang masih tersisa. Anggap saja sebagai pesangon. Tentu saja, dana tersebut harus dikembalikan. Tagihannya sudah kami kirimkan langsung ke rekening pribadimu, dan proses autodebitnya sudah kami ajukan ke bank. Oh, tunggu, sepertinya saldomu tidak cukup untuk menutupi semuanya. Itu artinya, selain bangkrut, sekarang kau juga resmi punya utang kepada perusahaan yang baru saja kau tinggalkan. Adrian memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. Mereka tahu segalanya. Mereka melacaknya. Mereka bahkan membayar tagihan kencannya dengan selingkuhannya, hanya untuk membuatnya berutang. Kekejaman dari tindakan ini begitu mendalam, begitu diperhitungkan. Ini bukan sekadar balas dendam, ini adalah pembantaian karakter. Tiba-tiba, lampu di ruang kerjanya berkedip lalu padam. Pendingin ruangan mati. Seluruh rumah menjadi gelap dan sunyi, hanya diterangi cahaya sore yang masuk dari jendela. Listriknya diputus. Fasilitas lain dicabut. Ia mendengar suara mesin berat dari luar. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan berjalan terhuyung ke jendela. Matanya membelalak ngeri. Di depan gerbang rumahnya, sebuah mobil derek besar sedang memposisikan lengannya, siap untuk mengait mobil sport kesayangannya yang terparkir di garasi. Dua orang berseragam turun dari mobil itu, membawa surat perintah penarikan aset. Runtuhnya kerajaannya tidak terjadi secara bertahap. Itu terjadi dalam hitungan jam. Ia tidak diberi waktu untuk bernapas, tidak diberi waktu untuk melawan. Ia sedang dikubur hidup-hidup di dalam reruntuhan istana pasir yang selama ini ia anggap sebagai benteng kekuasaannya. Dia menatap mobilnya yang akan ditarik, lalu menatap rumah gelap di sekelilingnya. Semuanya bukan miliknya. Tidak pernah menjadi miliknya. Ia hanyalah seorang penipu yang masa bermainnya sudah usai. Di tengah kegelapan dan keputusasaan, otaknya yang panik mencari seutas tali untuk berpegang. Siapa lagi yang ia punya? Keluarganya sudah pasti akan segera dihubungi oleh Pak Wijoyo. Para kolega bisnisnya sudah berbalik melawannya. Hanya ada satu orang yang melihatnya sebagai pahlawan, sebagai pria sukses yang ia kira adanya. Bella. Egonya yang hancur lebur membutuhkan validasi. Ia perlu mendengar seseorang mengatakan bahwa semua ini tidak adil, bahwa ia adalah korban. Ia butuh seseorang di pihaknya, meskipun hanya untuk sesaat. Dengan tangan gemetar, ia mencari nama Bella di kontaknya dan meneleponnya. "Halo?" jawab Bella. Suaranya terdengar malas dan sedikit terganggu. Terdengar suara musik dan tawa di latar belakang. Jelas sekali wanita itu sudah menemukan hiburan baru. "Bella, ini aku," kata Adrian, suaranya serak. "Kau harus mendengarkanku. Sesuatu yang gila telah terjadi." "Oh, si bangkrut menelepon," sahut Bella sinis. "Mau apa lagi? Mau pinjam uang untuk bayar taksi?" "Ini bukan salahku," teriak Adrian frustrasi. "Ini semua perbuatan mertuaku. Dia menjebakku dari awal. Dia merebut perusahaanku, rumahku, semuanya. Mereka yang jahat di sini, bukan aku. Kau harus percaya padaku." Terdengar tawa meledak dari seberang telepon. Bukan tawa kecil, tapi tawa terbahak-bahak yang begitu menghina. "Percaya padamu? Adrian, Adrian. Kau benar-benar bodoh. Ya? Aku tidak peduli siapa yang salah atau siapa yang benar. Aku hanya peduli pada satu hal, uang. Kau punya uang, aku bersamamu. Kau tidak punya uang, aku pergi. Sesederhana itu. Kenapa kau pikir aku mau dengan pria membosankan sepertimu kalau bukan karena kartu kredit platinummu?" Kata-kata itu bagai belati yang ditusukkan tepat ke jantung egonya. "Tapi kau bilang kau mencintaiku." Bisiknya, terdengar begitu menyedihkan bahkan di telinganya sendiri. "Dan kau bilang kau akan membawaku ke Paris. Kita semua pembohong, Adrian. Bedanya, aku berbohong untuk mendapatkan tas Chanel, kau berbohong untuk membangun seluruh hidupmu. Sekarang, kalau kau tidak keberatan, aku sedang sibuk. Ada seorang produser film di sini yang ingin mentraktirku jalan-jalan ke Milan. Jelas lebih baik dari Paris, kan?
Jangan hubungi aku lagi. Klik. Panggilan diputus. Adrian menatap layar ponselnya. Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi muncul. Foto profil Bella di aplikasi pesan menghilang. Ia telah diblokir. Itulah titik terendah baginya. Dibuang, dihina, dan ditertawakan oleh wanita yang membuatnya rela membuang istrinya yang sedang hamil. Karma datang begitu cepat dan dalam bentuk yang paling memalukan. Ia melempar ponselnya ke dinding. Layarnya retak menjadi 1000 keping, sama seperti hidupnya. Ia terduduk lemas di lantai yang dingin dan gelap. Pikirannya kosong. Apalagi yang bisa mereka ambil darinya? Ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Lalu, sebuah ingatan muncul di benaknya seperti kilat. Ingatan yang membawa teror yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan harta. Buku tabungan. Buku tabungan rahasia di brankas. Dengan energi baru yang didorong oleh ketakutan murni, ia bangkit dan meraba-raba dalam gelap menuju brankas di balik lukisan. Ia memasukkan kombinasinya. Pintu brankas terbuka. Ia merogoh ke dalam. Kosong. Tempat di mana buku tabungan itu seharusnya berada kini hampa. Buku tabungan itu bukan sekadar rekening darurat. Itu adalah rekening haramnya. Tempat ia menyimpan semua uang suap dari pemasok, dana penggelapan dari proyek-proyek kecil, uang yang tidak bisa ia laporkan di neraca perusahaan. Uang itu adalah bukti kejahatannya. Ia kembali meraih surat dari Fiona yang tergeletak di meja, menyalakan senter dari ponselnya yang sudah retak, dan membaca setiap barisnya lagi dengan teliti, mencari petunjuk, mencari ancaman lain yang mungkin ia lewatkan. Dan ia menemukannya. Di bawah PS tentang tagihan Bali, ada satu lagi. PPS. Sebuah pasca skrip kedua. PPS. Oh, dan tentang isi brankasmu. Kau pasti bertanya-tanya kemana perginya buku tabungan rahasiamu itu. Dan mungkin kau juga mencari sebuah flash drive kecil berwarna perak, yang kau beri nama, Bukti Bakti. Flash drive yang berisi semua data klien ilegal, catatan transfer dana suap, dan 2 versi laporan pajak perusahaanmu, yang asli, dan yang untuk kantor pajak. Jangan khawatir, kedua benda itu aman bersamaku. Jantung Adrian berhenti berdetak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Flash drive itu. Benda terkutuk itu adalah kartu asnya, sekaligus bom waktu terbesarnya. Berisi semua dosa-dosanya dalam bentuk data digital. Ia terus membaca baris terakhir dari surat itu, dan kata-kata itu menyedot semua udara dari paru-parunya, meninggalkan kekosongan yang dingin dan menakutkan. Kedua benda itu, buku tabungan dan flash drive MU, sudah berada di tangan yang lebih tepat. Anggap saja itu sebagai jaminan agar kau tidak mencoba melakukan hal-hal bodoh. Atau mungkin, sebagai bonus untuk penderitaanmu. Kuharap kau bisa tidur nyenyak malam ini, Adrian. Karena aku tahu, mulai besok, dan untuk bertahun-tahun ke depan, kau tidak akan pernah lagi bisa tidur dengan tenang. Ini adalah cek mata. Ini adalah akhir dari segalanya. Fiona dan ayahnya tidak hanya membuatnya miskin. Mereka tidak hanya membuatnya kehilangan status dan kehormatannya. Mereka kini memegang belenggu yang siap mereka pasangkan di pergelangan tangannya kapan saja. Mereka bisa menghancurkannya, memenjarakannya, kapanpun mereka mau. Ancaman itu tidak lagi soal kehilangan gaya hidup. Ancaman itu adalah kehilangan kebebasan. Teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dia menatap surat di tangannya. Tulisannya mulai kabur. Ruangan terasa berputar. Beban dari semua perbuatannya, semua dosanya, kini runtuh menimpanya dalam satu waktu. Kekuatan terakhir di tubuhnya lenyap, dan kegelapan mulai merayap di tepi pandangannya. Ancaman penjara. Itulah kata-kata yang kini berputar-putar di benak Adrian seperti angin topan. Teror yang ia rasakan sekarang berbeda jenis. Kehilangan uang itu menyakitkan. Kehilangan status itu memalukan. Ditinggalkan oleh selingkuhan dan dicampakkan oleh rekan bisnis itu menyedihkan. Tapi kehilangan kebebasan? Itu adalah tingkat ketakutan yang benar-benar melumpuhkan, sebuah jurang tanpa dasar yang kini menganga di hadapannya. Rumah yang gelap dan sunyi itu tiba-tiba terasa seperti peti mati. Dinding-dindingnya seolah merapat, meremukan sisa-sisa kewarasannya. Ia tidak bisa bernapas. Udara di sekitarnya terasa tipis dan beracun. Ia mencengkeram dadanya yang terasa seperti ditusuk ribuan jarum, sebuah serangan panik hebat yang membuat tubuhnya kejang. Di tengah kegelapan itu, pikirannya yang hancur mulai memutar ulang kepingan-kepingan memori. Bukan kenangan indah atau masa-masa kejayaannya. Otaknya justru menyiksanya dengan memutar ulang setiap dosa dan kekejaman yang pernah ia lakukan. Dan satu adegan terus berulang dengan detail yang mengerikan, malam di hutan pinus. Ia bisa melihatnya dengan jelas, seolah ia sedang menonton film tentang monster,
dan monster itu adalah dirinya sendiri. Ia melihat wajah Fiona yang pucat pasi di bawah sorotan lampu mobil, basah oleh air mata ketakutan dan kebingungan. Ia mendengar suaranya sendiri, dingin dan tanpa ampun, mengucapkan kata-kata, beban, dan aku muak. Ia melihat bagaimana tubuh istrinya yang sedang hamil tua itu terhuyung keluar dari mobil. Dan yang paling mengerikan, ia mengingat dengan jelas perasaan yang ia rasakan saat itu, bukan rasa bersalah, melainkan kelegaan. Kemenangan. Perasaan bebas. Untuk pertama kalinya, ia melihat perbuatannya bukan dari sudut pandang egonya, melainkan dari sudut pandang kemanusiaan. Dan apa yang ia lihat membuatnya mual. Ia bukan sekadar suami yang brengsek. Ia adalah monster. Seorang pria yang tega membuang istrinya yang tidak berdaya dan sedang mengandung anaknya di tengah kegelapan, hanya demi kesenangan sesaat dengan wanita lain. Lalu, sebuah kesadaran lain menghantamnya. Anak itu, calon anaknya. Selama ini, bayi di dalam kandungan Fiona hanyalah sebuah konsep, sebuah abstraksi, sebuah masalah yang menghalangi kebebasannya. Tapi sekarang, di dalam kesendiriannya yang absolut, di dalam kehancurannya yang total, konsep itu berubah menjadi sesuatu yang nyata dan begitu berharga. Seorang putra atau putri. Pewaris namanya. Satu-satunya hubungan darah tulus yang mungkin pernah ia miliki. Dan ia telah membuangnya, sama seperti ia membuang Fiona. Ia tidak akan pernah melihat wajah anaknya, tidak akan pernah mendengar tawanya, tidak akan pernah memegang tangan mungilnya. Ia telah membunuh masa depannya sendiri di malam yang dingin itu. Penyesalan itu datang terlambat, namun kekuatannya begitu dahsyat. Rasanya seperti gelombang tsunami yang menghancurkan semua sisa pertahanan dirinya. Ia meraung, bukan lagi raungan kemarahan, tapi raungan kesakitan murni seorang pendosa yang akhirnya sadar akan neraka yang ia ciptakan sendiri. Ia memukul-mukul lantai yang dingin, berharap rasa sakit fisik bisa mengalihkan rasa sakit di jiwanya, namun sia-sia. Di puncak penderitaannya, di tengah raungannya yang putus asa, ponselnya yang retak di lantai tiba-tiba bergetar dan berdering. Cahayanya yang redup menerangi kegelapan sesaat. Dengan sisa tenaga, ia merangkak dan meraih benda itu. Di layar, tertera nama, Ibu. Setitik harapan terakhir menyala di hatinya yang kelam. Ibu. Satu-satunya orang di dunia yang cintanya tanpa syarat. Mungkin ibunya akan mengerti. Mungkin ibunya akan menolongnya, memberinya tempat untuk berlindung. Ia butuh mendengar suara ibunya. Ia butuh dimaafkan. Dengan jari gemetar, ia menggeser layar untuk menjawab panggilan itu. Ibu. Bisiknya, suaranya parau dan pecah. Adrian? Terdengar suara isak tangis ibunya di seberang sana. Tapi itu bukan isak tangis simpati. Itu adalah isak tangis yang penuh dengan kekecewaan dan amarah. Ibu, tolong aku. Apa yang sudah kamu lakukan, Adrian? Jerit ibunya, suaranya histeris. Ayahmu baru saja menerima telepon dari Pak Wijoyo. Apa benar kamu meninggalkan Fiona yang sedang hamil sendirian di tengah hutan? Apa benar kau sekejam itu? Adrian terdiam, lidahnya keluh. Keluarga kita malu, Adrian. Malu. Semua orang membicarakan kita. Pak Wijoyo menceritakan semuanya pada ayahmu. Tentang perselingkuhanmu, tentang bagaimana kau menipunya, tentang bagaimana seluruh hidupmu ternyata dibangun di atas kebohongan. Kau sudah mencoreng nama baik keluarga Prasetyo. Nama baik kakekmu. Kami membesarkanmu bukan untuk menjadi monster. Ibu, itu tidak seperti. Adrian mencoba membela diri, tapi ibunya memotongnya. Cukup. Ayahmu sampai jatuh sakit mendengar perbuatanmu. Kami tidak mau lagi melihat wajahmu. Kau bukan anak kami lagi. Kau sudah membuat pilihanmu saat kau menurunkan istrimu dari mobil itu. Kau memilih jalanmu sendiri. Ibu, jangan, Bu. Mohon Adrian, ini adalah pukulan terakhir yang tidak sanggup lagi ia tahan. Jangan pernah hubungi kami lagi. Jangan pernah cari kami. Bagi kami, anak kami sudah mati. Klik. Sambungan telepon terputus. Kata-kata terakhir ibunya menggema di kepalanya. Anak kami sudah mati. Itulah akhir dari segalanya. Pintu terakhir telah tertutup. Tali terakhir telah putus. Ia kini benar-benar yatim piatu di dunia yang ia hancurkan sendiri. Tidak ada lagi tempat untuk pulang. Tidak ada lagi bahu untuk bersandar. Tidak ada siapapun. Beban itu menjadi terlalu berat. Rasa sakit pengkhianatan, kehilangan harta, ancaman penjara, dan kini penolakan dari keluarganya sendiri. Tubuhnya tidak sanggup lagi menanggungnya. Dadanya terasa seperti diremas oleh tangan raksasa. Pandangannya mulai menyempit, membentuk sebuah terowongan gelap.
Suara-suara di kepalanya menjadi bising lalu meredup. Kekuatan terakhir meninggalkan kakinya, lututnya, seluruh tubuhnya. Ia terjatuh ke lantai dengan keras. Matanya yang terbuka menatap langit-langit yang gelap. Namun ia tidak lagi melihat apa-apa. Surat dari Fiona yang tadi ia genggam, kini terlepas dan lembarannya tersebar di sekelilingnya seperti kelopak bunga kematian. Di tengah reruntuhan kerajaannya, sang Raja Lalim itu akhirnya tumbang, ditelan oleh kegelapan yang ia ciptakan sendiri. 7 bulan kemudian, di puncak salah satu gedung pencakar langit di Jakarta, cahaya pagi keemasan menembus jendela kaca yang terbentang dari lantai ke langit-langit, menerangi sebuah kantor yang luas, modern, dan penuh cita rasa. Ini bukan ruang kerja Adrian yang gelap dan berat. Ruangan ini terang, didominasi warna putih dan kayu cerah, memancarkan aura kompetensi dan ketenangan. Di balik sebuah meja besar yang bersih dari tumpukan kertas yang tidak perlu, duduklah Fiona Wijaya. Ia tidak lagi mengenakan gaun hamil yang rapuh. Hari ini, ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan sorot matanya tajam dan penuh percaya diri. Ia sedang meninjau laporan kinerja kuartalan di tabletnya, sesekali memberikan instruksi yang jelas dan tegas melalui interkom kepada asistennya. Perusahaan itu kini bernama Putra Wijaya Mandiri. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan yang hampir hancur karena skandal Adrian itu telah dibangun kembali dari fondasinya. Fiona membersihkan semua praktik bisnis kotor peninggalan mantan suaminya, membangun kembali kepercayaan klien dengan integritas, dan dalam waktu singkat, berhasil membawa perusahaan menuju keuntungan yang bahkan melampaui pencapaian Adrian. Di sudut kantornya, di dalam sebuah box bayi berdesain modern, terbaring seorang bayi laki-laki yang tampan dan montok, tertidur pulas dengan damai. Namanya, Biru Wijaya. Fiona sengaja merancang kantornya agar selalu bisa dekat dengan putranya. Kehadiran Biru di sana adalah pengingat konstan tentang untuk apa dan untuk siapa ia berjuang begitu keras. Pintu kantornya diketuk pelan, lalu terbuka. Pak Wijaya masuk sambil tersenyum hangat. Mengganggu rapatmu dengan direktur termuda di perusahaan ini, godanya sambil melirik ke arah box bayi. Fiona tersenyum balas. Tidak, ayah. Dia baru saja menyetujui proposal anggaran untuk pembelian mainan baru. Candanya. Silakan masuk. Pak Wijaya duduk di kursi di hadapan Fiona, tatapannya penuh kebanggaan. Laporan dari tim legal sudah masuk. Semuanya sudah selesai. Fiona meletakkan tabletnya, memberikan perhatian penuh pada ayahnya. Bagaimana hasilnya? Sesuai prediksi, kata Pak Wijaya. Berkat bukti-bukti dari jaminan yang kita pegang, dia tidak bisa mengelak. Dia divonis 12 tahun penjara atas kasus penggelapan pajak dan penipuan korporasi. Seluruh sisa aset pribadinya yang tidak seberapa itu disita negara untuk membayar denda. Fiona mengangguk pelan. Tidak ada ekspresi kemenangan di wajahnya, hanya sebuah kelegaan yang tenang. Badai itu akhirnya benar-benar berlalu. Di mana mereka menemukannya? Tanya Fiona pelan, sebuah pertanyaan terakhir yang perlu ia ketahui untuk menutup bab itu sepenuhnya. Tim penyidik menemukannya di tempat yang ironis. Jawab ayahnya. Dia tinggal di apartemen sempit dan kumuh tempatnya memulai semuanya. Kunci yang kau tinggalkan di brankas itu ternyata ia gunakan. Saat ditangkap, kondisinya mengenaskan. Kurus, tidak terurus, dan hidup dalam ketakutan karena dikejar-kejar rentenir. Dia sudah menerima hukumannya jauh sebelum hakim mengetuk palu. Nak. Fiona terdiam sejenak, memproses informasi itu. Tidak ada lagi kebencian di hatinya. Yang ada hanyalah perasaan kosong, seperti mengingat seseorang dari masa lalu yang sangat jauh. Pria yang ia kenal dan cintai sudah lama mati. Dan pria yang tersisa kini, hanyalah cangkang kosong yang harus membayar utangnya pada dunia. Setelah ayahnya pergi, Fiona bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah box bayi. Ia mengangkat Biru dengan lembut. Anaknya menggeliat kecil lalu membuka matanya, menatap ibunya dengan tatapan jernih dan polos. Fiona mencium keningnya dengan lembut. Ia membawa putranya ke dekat jendela besar, memandang hamparan kota Jakarta yang sibuk di bawah mereka. Gedung-gedung menjulang, jalanan dipenuhi kendaraan, sebuah simbol dari kehidupan yang terus bergerak maju, tidak peduli seberapa besar drama pribadi yang terjadi di dalamnya. Lihat, nak, bisik Fiona kepada bayinya. Ini semua milik kita. Bukan karena warisan, tapi karena kita membangunnya. Kita akan membangun masa depan kita sendiri, yang didasari oleh kejujuran, kekuatan, dan kasih sayang. Tidak akan ada lagi kebohongan. Tidak akan ada lagi pengkhianatan. Pembalasan dendamnya pada Adrian sudah lama selesai. Itu adalah langkah yang perlu ia ambil. Sebuah badai yang harus ia lewati untuk membersihkan jalan di hadapannya.
Tapi kemenangan sejatinya bukanlah melihat Adrian hancur. Kemenangan sejatinya adalah ini, berdiri tegak di sini, sekarang, sambil menggendong putranya, menatap Fajar yang baru dengan hati yang damai dan masa depan yang cerah terbentang luas di hadapannya. Ia tidak hanya selamat dari neraka. Ia telah keluar dari neraka itu, lalu membangun surganya sendiri. Dan di surga ini, hanya ada ruang untuk cinta, kekuatan, dan awal yang baru.